Halo guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang menceritakan sekelompok sekte sesat yang mengincar satu anak perempuan. Hal itu membuat orang tuanya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak mereka dari bahaya tersebut. Lantas gimana kengeriannya? Dan selamat datang di channel GM27. Pada awal film, kita akan diperkenalkan kepada seorang ibu rumah tangga bernama Ning yang sedang mengecek apartemen miliknya bersama dengan seorang makelar bernama Tom. Di sini terlihat kondisi apartemen sangat kacau, yang mana penghuni sebelumnya tidak bertanggung jawab. คุณหนิงยอมซ่อมนิดหน่อยซ่อมเองน่าจะดีกว่า Kondisi finansial Ning dan keluarganya sedang tidak baik-baik saja, sehingga Ning berharap suaminya akan setuju untuk menyewakan rumahnya kepada salah satu kliennya Tom. Sekembalinya ke rumah, Ning membuat sarapan untuk suaminya yaitu Queen dan anak perempuannya Ing. ฟองได้ไหมจะได้สูงถึงดวงดาวเลย Di sini, Ning berusaha membujuk Queen untuk menyewakan rumahnya. Sementara itu, Ning menyarankan mereka untuk tinggal sementara di apartemen. Karena lumayan jika uang sewa nanti dijadikan dana darurat mereka. Mendengar itu, Queen yang belum bisa meninggalkan rumahnya karena terlalu banyak kenangan indah di sini. Nampak berat hati untuk menyewakan kepada orang lain. Tak ingin Queen sedih, Ning pun tidak memaksanya. Keesokan harinya, Ning yang tidak kuat menjadi pengangguran pun berniat melamar pekerjaan dan mengikuti wawancara bersama para pelamar lain. Setelah wawancara, Ning langsung pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Ning melihat Queen sedang memegang sebuah buku sambil mengobrol dengan wanita tua yang ternyata adalah orang yang ingin menyewa rumah ini. Beliau bernama Nyonya Rattray dan anaknya yang bernama Dr. Nudge. Entah apa yang terjadi, namun Queen yang awalnya menolak untuk menyewakan rumahnya, kini tiba-tiba berubah dengan langsung mengizinkan Nyonya Rattray untuk segera tinggal di rumah ini. แล้วตกลงจะให้เช่าได้เมื่อไหร่ เดือนหน้าก็ได้ครับ Hal itu tentu saja membuat Ning menjadi heran, namun dirinya memilih untuk tidak banyak bertanya. Sebelum pindah ke apartemen, Ning sempat berpamitan dengan tetangganya yaitu Bibi Porn. Bibi Porn merupakan orang yang baik dan sudah dianggap sebagai keluarga Ning sendiri. น้องอิง ป้าพรบ๊ายบายค่ะ ค่ะงั้นก็ไปค่ะ Singkat cerita, kini Ning dan keluarga sudah berada di apartemen. Tepat pada saat Ing berulang tahun, Ing terlihat tidak suka dengan hadiah yang diberikan ibunya karena Ing sedang suka dengan sebuah boneka gurih yang merupakan boneka jadul dan sudah tidak diproduksi lagi. Ketika malam semakin larut, Ning mengajak Queen untuk tidur bersamanya di kamar. Namun Queen malah memilih untuk tidur di sofa, yang mana Ning tak sengaja melihat buku bersampul merah yang tadi sempat diberikan oleh Nyonya Rattray. Lantas Ning yang tidak mau ikut campur dengan urusan suaminya tidak memperdulikannya. Kemudian mengajak Queen untuk baku pompong dengannya. Di sini Ning tak sengaja melihat foto bergambar segitiga pada dada Queen, di mana Queen beralasan kalau tato itu ia dapat pada saat minum-minum bersama rekan kerjanya. Keesokan paginya, Ning pergi ke rumah yang sudah disewakan untuk mengambil beberapa barang di gudang. Sebelum masuk, Ning mendapati beberapa keanehan yang terjadi. Hah? Melihat semua keanehan itu membuat Ning heran. Saat bersamaan, Bibi Porn mengirim pesan dan meminta Ning untuk mampir kepadanya sebelum kembali ke apartemen. Setelah menghampiri Bibi, Bibi memberitahu Ning kalau ada yang aneh dengan Nyonya Rattray, yang mana Bibi melihat kejanggalan yang tidak biasa. Dan setiap jam 4 pagi, mereka selalu bangun untuk melantunkan sebuah mantra tepat di depan kamar tidur Ning. ไม่รู้ดังแว่วมาจากในห้องนอนของน้องเอกานะปินอยู่มาก็เจอใบเตยอะนอนตายอยู่หลังบ้าน ป้าพรคะ
Singkat cerita, saat malam polote, Ning yang sudah tertidur pulas dibangunkan dengan Ing yang memberitahu bahwa ada seseorang di kamar mereka. Tak ingin hal buruk terjadi, Ning bergegas memeriksanya. Tak lama kemudian, Ning mendapat pesan dari Bibi, yang mana Bibi mengirim Ning sebuah video berisi Nyonya Latre yang sedang melakukan ritual di dalam rumah Ning. Keesokan harinya, Ning yang takut Bibi kenapa-napa pergi mendatangi rumahnya. Saat bersamaan, Nut datang dan memberitahu kalau Bibi Porn tadi pagi baru saja pulang kampung. Mendengar itu, Ning merasa aneh karena setahunya Bibi sudah lama tidak punya saudara di Thailand kecuali anaknya yang berada di luar negeri. Sepulangnya ke rumah, Ning dibuat bad mood dengan ulah Ing yang tak balai bagaikan wanita pemalas. Di sini Ning tak sengaja mendapati boneka gurih yang tiba-tiba sudah berada di sana. Malam pun kembali polote. Ketika sedang asik ngorok, Ning malah dibangunkan dengan suara alarm milik suaminya. Di sini Ning melihat suaminya yang sedang mengambil buku merah dari tasnya dan hendak keluar. Lalu tiba-tiba keesokan paginya, Ning melihat ada tanda goresan pada tubuh Ing dengan bentuk yang mirip dengan tato yang dimiliki Queen dan Nut. Menyadari Queen semakin aneh, Ning pun mulai mencurigainya. Ketika malam kembali tiba, lagi-lagi Ning terbangun dengan alarm Queen. Di sini Ning melihat Queen yang diam-diam keluar apartemen membawa buku merahnya. Karena penasaran, Ning pun nekat mengikuti Queen. Yang mana Ning sangat terkejut karena melihat suaminya sedang melakukan sesuatu sambil membaca mantra-mantra aneh. Dan tiba-tiba Ning, keesokan harinya, Ning yang penasaran secara diam-diam mengambil buku merah untuk mengetahui apa yang sering Queen baca. Namun ketika ia bawa ke kamar mandi, ia malah tidak melihat satu tulisan pun di sana. Ketika Ning akan menyembunyikan buku itu di lemari, Ning sangat terkejut karena menemukan beberapa benda aneh. Singkat cerita, di saat Ning akan menjemput Ing di sekolah, Ning melihat Nyonya Latre sudah berada di sana dan melakukan hal aneh kepada Ing. Namun saat dihampiri, Ing mengaku kalau dari tadi dia sendirian. Menyadari semua yang terjadi mulai mengerikan, Ning memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, Ning mendapat telepon dari orang tuanya kalau Queen sudah berada di sana dan mencari Ning. Mendengar itu, Ning yang muak dengan Queen memutuskan untuk menginap di hotel. Tak lama kemudian, Ning yang baru selesai mencari sesuatu panik karena melihat Ing yang sudah tidak ada di sana. Di sini seorang housekeeper memberitahu kalau tadi ayahnya datang untuk menjemput Ing. Merasa Ing dibawa ke rumah Nyonya Latre, Ning segera pergi ke sana. Namun sayangnya saat tiba di sana, Ning tidak menemukan siapa-siapa dan melihat isi rumahnya yang dipakai sebagai tempat ilmu hitam. Ternyata Nyonya Latre sudah pindah rumah dari kemarin sore. Mengingat Tom akan tahu keberadaan Latre, Ning pun meminta bantuan kepada Tom untuk mengantarnya. Di tengah perjalanan, Ning tak sengaja melihat tato di tangan Tom yang sama dengan tato Queen. Lalu yang terjadi,
My God, tak disangka ternyata Tom adalah salah satu followers setia Nyonya Rattray. Tak ingin buang-buang waktu, Tom pun membawa Ning ke danau dengan cara memasukkan Ning ke dalam koper untuk ia lenyapkan. Di sini kita akan flashback ke 11 tahun lalu untuk mengetahui kehidupan Queen dulu sebelum menikah dengan Ning, yang mana Queen pernah memiliki keluarga sebelum mengenal Ning. Dia dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ja. Usia Ja sama dengan usia Ing, namun ibunya Ja kabur entah kemana. Kehilangan istri tidak membuat Queen sedih dan sepenuh hati merawat Ja sendirian. Suatu hari, tepat di hari ulang tahun Ja, insiden naas terjadi, yang mana Queen membiarkan Ja mandi menggunakan air hangat. Namun pemanas di sana belum sempat Queen perbaiki dengan benar. Kematian Ja membuat keseharian Queen menjadi sangat kacau. Bahkan Queen sering berbicara dengan boneka gurih milik Ja, yang mana boneka itu sudah ia berikan kepada Ing. Di saat hatinya sedang terluka dan butuh sosok baru untuk mengobatinya, muncullah Ning yang saat itu bekerja sebagai sales asuransi. Sehingga mereka berdua pun menjadi dekat dan memutuskan untuk menikah. 11 tahun pun berlalu. Tepat saat Ing sudah lahir dan sudah besar, Queen sering kali melihat Ing berbicara dengan sosok yang tak kasat mata. Melihat itu membuat Queen yakin kalau itu adalah arwah Ja. Hal itu juga yang membuat Queen merasa berat sekali untuk menyewakan rumahnya kepada orang lain. Namun ketika bertemu dengan Nyonya Rattray di hari pertama, Queen pun menyadari kalau Nyonya Rattray memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah gentayangan, yang mana itu dibuktikan saat beliau bisa tahu tentang insiden yang menimpa Ja di kamar mandi. Lantas Queen yang ingin bertemu untuk yang terakhir kalinya dengan Ja pun meminta bantuan Nyonya Rattray. Di sini Nyonya Rattray langsung memberikan buku merah sebagai solusinya sekaligus jadi pengikutnya jika ingin melihat arwah Ja. สงบดีนะคะ ไม่คิดว่าจะ ลูกสาวผมอิงก็เคยพูดเหมือนกับว่าจ่า ขึ้นอยู่กับ Ternyata orang yang menutup tirai saat Ning akan mengambil barang di gudang adalah Queen sendiri, yang mana setiap pukul 03.45 Queen akan bangun untuk melakukan ritual sesat dengan harapan bisa melihat dan bertemu dengan arwah Ja. Namun Nyonya Rattray memberitahu Queen kalau ada cara lain jika Queen ingin terus bersama Ja, maka ia harus menjadikan tubuh Ing sebagai wadah untuk Ja tempati, dan menurutnya itu cara paling aman karena Ing tidak akan merasakan perubahannya. Setelah setuju dengan solusi tersebut, Queen pun memberikan boneka gurih kepada Ing tanpa sepengetahuan Ning, sekaligus meminta tolong kepada Ing supaya mau melakukan sebuah ritual agar Ing terus bersama Ja. คุณยายราตรีบอกว่าอิงช่วยพี่จ๋าอิงอยากให้พี่จ๋ากลับมาไหมลูก หนูจะช่วยพี่จ๋าเอง Dari situlah Queen mulai melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nyonya Rattray. ผู้น่าชันจ๋าใช่ไหมลูกจ๋า Singkat cerita, Nyonya Rattray memberitahu kalau Queen sudah dekat dengan tahap akhir, yaitu pemindahan arwah Ja ke dalam tubuh Ing, yang mana diperlukan 3 tanda pada tubuh Ing agar ritual bisa berhasil. Tanda pertama dan kedua sudah berhasil dibuat, dan yang terakhir harus dibuat langsung oleh Queen saat nanti ritual terakhir yang akan dilakukan. Lama kemudian, ritual pun segera dilakukan, berlokasikan di rumahnya sendiri. Queen menggunakan darahnya untuk membuat simbol sesat di kening Ing. Yang saat semua persyaratan sudah dilakukan, Queen diminta untuk turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, Queen tak sengaja melihat bibi porno yang muncul entah dari mana. Saat Queen menghampirinya, tiba-tiba ternyata bibi sudah dirasuki sosok roh jahat oleh Nyonya Rattray. Ternyata Nyonya Rattray hanya memanfaatkan Queen, yang mana Nyonya Rattray juga memiliki anak yang sudah meninggal selama puluhan tahun yang lalu. Nyonya Rattray sengaja menyimpan arwah anaknya ke sebuah boneka kayu sambil menunggu orang yang tepat untuk dijadikan sebagai wadah, dan wadah itu adalah Ing.
Mengetahui semua itu membuat Queen sangat kecewa dan menyesal saat Nyonya Rattray tinggal di rumah ini. Dirinya harus menghadapi masalah lain, yaitu arwah Jaya yang masih berkeliaran di rumah ini. Sehingga beliau menggunakan boneka Guri untuk mengurung arwah Jaya di sana. Di sini mantra mulai dibacakan dan tiba-tiba sementara itu, Ning yang berhasil keluar dari koper mulai menyerang. Setelah berhasil mengirimkan Tom ke alam baka, Ning yang sudah tahu posisinya Nyonya Rattray bergegas ke sana. Kembali ke Queen yang sudah sekarat, terlihat berusaha untuk menghentikan semua ini. Dan tiba-tiba naas sekali, Queen yang tolil terpaksa kembali ke alam barja. Lama kemudian, Ning datang dan memasukkan tabung gas ke dalam microwave untuk mengalihkan perhatian Nut wanita Dajjal. Dengan cepat, Ning segera naik ke atas dan berusaha untuk menyelamatkan Ing. Ketika akan menghabisi Nyonya Rattray, Ning seakan-akan ditahan oleh sesuatu yang ternyata itu adalah para pengikut Nyonya Rattray yang tak kasat mata. Lalu, yang terjadi... Akhirnya, Ning berhasil menghancurkan boneka kayu bogel itu. Hal itu membuat Nyonya Rattray marah dan ingin segera menghabisi Ning. Setelah itu, Ing bangun dan segera memindahkan reruntuhan yang menimpa Nut. Melihat itu, membuat Rattray senang dan mengira kalau itu adalah arwah anaknya. Namun, tiba-tiba... ternyata sebelum Queen meninggal, ia sempat menggambar tanda pada boneka Guri milik Ja. Yang sudah kita tahu kalau tanda tersebut adalah poin penting dalam ritual itu. Sehingga Ja berhasil keluar dari boneka Guri dan masuk ke dalam tubuh Ing. Di akhir film, Ing terkejut karena mendapati foto Queen dan Ja. Juga saat Ing sadar, ia malah memanggil Ning dengan sebutan Bibi. Dan pada akhirnya, Ja yang sudah berada dalam tubuh Ing meminta maaf dan mengatakan kalau ia tidak tahu di mana arwah Ing saat ini. Film pun tamat. Dan kini Ing sudah menerima takdir yang diberikan sutradara hingga hidup bahagia dengan Ja yang sudah ia anggap anaknya sendiri. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow tim.